Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin ya. Ini ada amin. kabar mengenai laga Kamboja melawan Myanmar yang berakhir seri. Waduh, ini bagaimana nih peluangnya buat Indonesia nih dengan hasil seperti ini, Bro? Iya, memang kan dalam materi sebelumnya saya juga kan berharap ya, kalau Mhm, ini Indonesia ingin memelihara peluang, kita paling tidak akhirnya bergantung pada hasil dari pertandingan di grup lain. mhm, Dan eh, saat itu kan saya juga berharap bahwa pertandingan imbang nih antara Myanmar dengan Kamboja. Dengan mhm, demikian, peluang Indonesia jadi lebih terbuka gitu loh. mhm, mhm, Ternyata ini kejadian. Pertandingan mhm, memang berakhir 1-1 ya. Nah, dan kebetulan saya tonton pertandingan tersebut ya. mhm, Kemudian sampai dengan menit kalau nggak salah 85 atau 89 itu kedudukan masih 1-0 untuk Kamboja ya. mhm, Dan pada akhirnya dengan begitu kelelahan pemain Kamboja karena bermain dengan tempo yang tinggi karena mereka juga ingin mencari kemenangan supaya mhm, memelihara peluang, itu berakibat konsekuensinya adalah mereka ternyata tidak dibekali dengan kemampuan stamina yang baik. mhm, Sehingga di akhir-akhir permainan banyak pemain-pemain Kamboja yang akhirnya kram gitu loh bro. mhm, Dan terjadi kalau nggak salah 2 atau 3 cedera, pemain cedera ya yang akhirnya ditarik keluar gitu loh. mhm, Dan ini kemudian yang dimanfaatkan oleh Myanmar karena Myanmar dari sisi stamina itu lebih baik. Akhirnya mereka bisa membalas gol dari Kamboja dan itulah yang menjadi sebetulnya dalam tanda kutip harapan kita semua nih. Harapan Bahwa Indonesia dengan ya. demikian, iya, dengan demikian ya Indonesia masih punya peluang lah sebagai runner up terbaik. Karena berhitung pada grup C yang Mhm, dihuni oleh Filipina, Laos dan Vietnam, saya melihat dua negara Filipina dan Laos rasanya terlalu gapnya terlalu jauh ya dengan Vietnam ya. mhm, Dan rasanya tidak ada dari kedua kesebelasan tersebut yang mungkin mampu mengalahkan Vietnam. mhm, Masalahnya karena mereka di pertandingan pertama Filipina dengan Laos juga berakhir seri gitu loh bro. mhm, mhm. Nah, itu juga berarti sama dengan di grup A kan, ya, di mana Mm-mm. Thailand setaranya dengan Vietnamnya di grup A kan, di mana Betul. dia melawan Myanmar sudah dua kali bertanding dan dua kali kalah, tinggal Ya, Thailand menghadapi Kamboja nanti gitu kan, dan rasanya iya betul. juga akan sulit ya untuk Kamboja memenangkan laga melawan Thailand. Ya, karena Kamboja diharuskan menang melawan Thailand ya di pertandingan terakhir. Karena sampai saat ini karena kita melihat bahwa di grup A ada Brunei yang kemungkinan tidak akan dihitung hasilnya. Mhm, Jadi ya tiga negara inilah yang akan dihitung hasilnya. mhm, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Sementara mereka bertanding berdua seri. mhm, Myanmar sudah tidak punya peluang karena kalah di pertandingan pertama melawan Thailand. Tinggal yang berpeluang adalah Thailand dengan Kamboja. mhm. Dan mereka akan bertanding di pertandingan terakhir. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bisa gitu loh Kamboja mengalahkan Thailand gitu loh. Rasanya Ya. kan agak berat ya. Mhm, Sehingga berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas ya, ya sepertinya ini kan membuka peluang buat Indonesia. Dan ini juga dengan catatan bahwa di pertandingan terakhir Indonesia harus mampu mengalahkan Timor Leste gitu, Bro. ya. Kita balik dulu ke grup A ya. Kalaupun Hmm, misalkan di grup A ini Thailand dan Kamboja nanti berakhir seri, sebetulnya kan juga cukup untuk Thailand menjadi juara grup. betul. Ya, Dengan demikian kan kalau terjadi seri lagi, artinya Thailand dengan nilai 4 sudah tidak tidak bisa dikejar siapapun ya. ya, Nah, kemudian Kamboja mungkin akan berada di posisi kedua dengan nilai eh, 2 ya. iya betul. Sedangkan Myanmar 1. Iya. Nah, itu kan kalau lagi-lagi ya, seandainya Indonesia bisa mengalahkan Timor Leste, Mhm. dan ini juga harapan kita semua bahwa di pertandingan terakhir kita bisa aja itu kita dapat 3 poin. Iya, Artinya kita bisa melaju ke fase berikutnya sebagai runner up terbaik. betul, Gitu. betul. Ya karena memang di grup C juga poinnya cuma satu dan rasanya sulit untuk mengalahkan Vietnam kan seperti itu juga ya. Dan Betul, Vietnam betul. juga
nggak mau main-main pastinya. Nggak mau Iya. main-main. Oke, jadi mereka pasti akan mengalahkan salah satu di antaranya dan yang keduanya mungkin juga bisa seri. Tapi ya tetap poinnya tidak akan bisa mengejar poin 3 kalau Indonesia memenangkan Timor Leste. Jadi Iya, ini itu pun juga masih ada varian lain, bro, ya sebetulnya. apa tuh? Varian lainnya artinya gini, Indonesia katakanlah harus menang kan dalam pertandingan melawan Timor Leste. Hmm, Sementara Malaysia pun juga ya untuk mengamankan jalan dia menjadi juara grup, minimal dia harus seri. Kan kita juga tidak tahu ya bahwa apapun bisa terjadi gitu loh. ya, 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 Nah, apapun juga bisa terjadi terhadap timnas kita. ya. Apakah kita mampu atau tidak mengalahkan Timor Leste, atau apakah Malaysia juga bisa menggilas Timor Leste, itu juga kan akan mempengaruhi nilai di akhir gitu Ya, loh. betul, betul. Nah, memang kalau secara kompetisi resmi ya, Ya, Malaysia ini belum pernah dikalahkan oleh Timor Leste. Tetapi ya, Timor Leste pernah mengalahkan Malaysia tahun lalu di ajang uji coba menjelang Asian Games dan skornya 1-2. Tapi ya, saya yakin sih kalau di kompetisi resmi nggak akan kalah sih ya. ya, Tapi kalau ya, kalah ya. gimana ya? Wah, udahlah, nggak usah diomongin itu. Yang penting Gak usah diomongin Indonesianya bro. menang kan ya gitu kan. Betul, betul. Nah, sekarang bagaimana Indonesia untuk memenangkan laga melawan Timor Leste? Karena begini, kalau Malaysia akan menghadapi Timor Leste nanti kan di terakhir setelah Ya, Indonesia menghadapi Timor Leste. Jadi apapun betul, hasil eh, Indonesia terhadap Timor Leste itu sudah akan diketahui oleh Malaysia sebelum mereka melakukan laga melawan Timor Leste. betul, Jadi betul. Indonesia harus mengambil kontrol lebih awal memenangkan laga. Tapi bagaimana Iya, caranya Indonesia memenangkan laga? ya. Begini, tentu dari hasil pertandingan pertama ya, di mana kita dikalahkan oleh Malaysia 1-2, itu juga kan punya banyak PR yang harus dibenahi ya. Mhm, Terutama sekali bagaimana koordinasi di bagian belakang nih, terutama ya. Di bagian belakang dan kemampuan dari pemain-pemain di lapangan tengah untuk bisa melakukan intercept, untuk bisa melakukan katakanlah mulai membaca arah permainan dari serangan lawan gitu loh. Itu yang mhm, harus bisa dibaca oleh pemain tengah terutama dan di pemain belakang. Nah, mhm, kalau melihat pada performa ya, performa pemain belakang kita itu boleh dibilang dari empat pemain dari tiga pemain yang kemarin bermain, mhm, antara Kadek Arel, kemudian Robi Darwis, dan Ferrari, itu saya pikir tiga-tiganya tuh belum punya komunikasi yang baik gitu loh bro. mhm, mhm, Karena sering terjadi bahwa lubang-lubang yang ditinggalkan oleh mereka itu juga terjadi karena komunikasi yang kurang baik gitu loh. mhm, Apalagi penjagaan antar pemain itu terlalu longgar. Terlihat mhm, di terciptanya gol kedua dari Fergus Tierney ya. mhm, Sebetulnya Fergus Tierney pada saat bola itu dia dapatkan, kalau Ferrari mulai mendekat dari sejak awal mhm, untuk menutup ruang tembak, itu mungkin bisa bisa dihalau lah katakanlah seperti itu ya. mhm, mhm, Makanya mungkin juga kenapa kemudian Ferrari setelah gol tersebut kemudian ditarik mundur, artinya ditarik dari keluar lapangan untuk mhm, diganti oleh pemain lain. Itu bisa saja ini juga dilihat sebagai sebuah cacat ya, cacat dalam pola bertahan tim nasional. mhm, Cuma masalahnya, tentu kita juga tidak bisa menyalahkan barisan pertahanan semata ya. mhm, Artinya sebetulnya ada dua pemain yang bisa katakanlah menjadi pelapis dan bisa harus punya naluri untuk membaca gaya permainan, gaya serangan lawan. mhm, Dan itu yang harus dimiliki oleh gelandang bertahan kita. Dalam hal mhm, ini di pertandingan pertama, Arkan Arkan Fikri dengan Muhammad Kanu itu selalu telat untuk melakukan backup terhadap pemain-pemain yang ada di zona belakang. mhm, Nah, masalahnya itu juga kenapa ini bisa terjadi? Karena seperti yang kita tahu Bagas Kava dengan Frankie Misa itu kan selalu aktif untuk berusaha menyokong pergerakan dari sisi sayap ya. mhm, Karena melihat bahwa di tengah alurnya permainannya juga tidak berjalan dengan baik.
Tapi itu yang dicoba melalui serangan sayap pun juga berjalan juga tidak efektif. Nah, eh, transformasi permainan dari mereka bermain dari positif ke negatif ini yang kedodoran. Yang kemudian Hmm. yang harusnya kalau ini kedodoran itu sudah bisa diantisipasi oleh pemain-pemain gelandang bertahan tadi gitu loh, bro. Hmm. Tapi gini ya, ini Hmm. apakah mungkin gitu memperbaiki apa yang terjadi di laga melawan Malaysia ini hanya dalam waktu 1 hari? Apakah mungkin? Saya sih masih yakin ya. Saya masih yakin bahwa kita ingat ya, ketika Argentina menjadi juara dunia di Qatar, di Mhm, pertandingan pertama mereka kalah melawan Arab Saudi, mhm. gitu loh. Ini sebuah turnamen, bro. Ya, Jadi apapun bisa terjadi. ya. Artinya katakanlah ya Indonesia kalah di pertandingan pertama Mhm, dan bisa memelihara peluang hanya melalui kemenangan. Dan mhm, ini akan menambah motivasi juga sebetulnya. mhm, Dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim kepelatihan STY dan kawan-kawan itu yang harus memang bisa diterjemahkan oleh para pemain. mhm, Saya yakin bahwa evaluasi ini mungkin STY juga pasti sangat kecewa ya dengan performa di awal pertandingan. mhm, Pasti ini akan menjadi satu catatan yang sangat penting dan mereka harus bisa menerjemahkan taktik dan strateginya STY. mhm. Dan itu harus mereka bisa aplikasikan nanti gitu. Ya. Nah, bro, kemarin di laga yang melawan Malaysia itu kok saya melihat bahwa beberapa pemain Hmm? itu kurang gigih gitu dalam bermain. Ketika ada Iya, bola gitu ya, yang udah mendekati pemain lawan itu dia udah nyerah duluan. Beda dengan waktu di Piala Dunia tuh kan ada pemain Jepang tuh saya ingat. Ketika iya, bola itu udah mau keluar, dia masih dikejar gitu terus dimasukkan lagi ya waktu itu iya, dan kemudian menghasilkan gol pada saat itu kan. Itu iya, kan betul. perjuangan atau ya semangat Bushido itu mereka ada nih. Di Indonesia ini kayaknya yang kemarin nggak ada gitu. Nah, Apakah ini Bro Ipung melihat hal yang sama? saya justru yang saya selain itu ya, selain itu juga menjadi persoalan. Tapi persoalan yang paling mendasar dari permainan di laga pertama, Indonesia kembali ke setelan pabrik gitu loh. Di setelan pabrik yang saya maksudkan adalah pemain sering banget atau suka banget untuk berlari membawa bola gitu loh. Padahal ini dalam sepak bola modern ini sangat sangat tidak efektif loh. Nah, ini yang harus bisa dicari penyelesaiannya bahwa untuk katakanlah melakukan serangan tidak harus melakukannya dengan solo run, melakukannya dengan dribbling bola dari bawah ke atas gitu loh. Hmm, Tapi ini bisa terjadi ya. Kenapa mereka terus-terusan berlari? Karena pemain-pemain yang tidak menguasai bola, yang seharusnya mencari posisi, itu juga bergerak dengan cara yang statis gitu loh, tidak dinamik gitu loh. Itu dinamikanya tidak terlihat karena artinya pemain-pemain yang memegang bola akhirnya berusaha mencari lubang, mencari ruang untuk bisa mengirimkan umpan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Ya, ini kan permainan kolektif ya. hmm, Kalau permainan kolektif, artinya mereka harus bahu membahu, mereka harus bekerja sama untuk tidak membebankan sesuatu hal pada satu orang gitu loh. hmm, Tapi ini harus dibagi tanggung jawab ini. hmm. Tanggung jawabnya bukan hanya pada saat bukan pada orang yang sedang memegang bola gitu loh. Ya, ya, Tanggung ya, jawabnya juga harus diemban oleh pemain yang berusaha mencari ruang. ya, ya, Itu yang tidak terjadi. Pemain selalu terus-terusan berusaha menggiring bola. ya, Itu ya, bisa terjadi karena pemain ini tidak melihat ada pemain yang bebas gitu. Itu ya. aja sih sebetulnya. Ngomongin gini kayaknya udah dari dulu gini terus. Ya itu mungkin setelan pabriknya emang seperti itu. Iya, iya. Saya sih Ya. melihat gini, ini kan sebuah kemunduran kalau kalau kemudian akhirnya Indonesia kok menjadi kembali ke setelan pabrik gitu loh. Padahal kita lihat belakangan ke belakang ya, Indonesia kan sudah bisa bermain dengan cara-cara yang kolektif lebih baik. Artinya pemain selalu bergerak dengan posisi-posisi mencari posisi dengan cara-cara yang lebih efektif gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Kemudian kita juga hasilnya adalah salah satunya
juara SEA Games gitu loh. Ini Hmm. kan bisa kelihatan bahwa sebetulnya setelan pabrik itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi entah kenapa di pertandingan kemarin itu Muncul kembali lagi. lagi, muncul Mungkin habis lagi. baterai terus jadi balik ke setelan pabrik. Tapi bro ya, Iya. kalau saya Ya, jadi coach gitu ya, jadi STY gitu. Gue ini ya. pernah ngebenahin kayak gini kok sekarang muncul lagi gitu. Nah, itu dia. Itu Bisa dia. bikin kesel loh itu. Oh, pasti. Itu artinya apa? Frustrasi lah dari pelatih yang dulu sempat membuka wacana, membuka wawasan pemain sepak bola kita bahwa bermain sepak bola yang benar tuh sekarang seperti ini gitu loh. Hmm. Tapi kalau kemudian ini berbalik kembali seperti yang semula yang Hmm. dikeluhkan oleh pemain-pemain asing bahkan di Liga Indonesia, Hmm. itu kok jadi sebuah kemunduran. Dan hati-hati bahwa saya takut ini menjadi semacam momentum ya, kemunduran gitu loh, bukan Iya, momentum naiknya kemajuan. performa, Hmm. gitu loh. Ya, ya. Oke, Hmm. balik lagi ke Indonesia nih. Tadi kan udah disebut ada banyak nih perbaikan. Ya, Bisa nggak sih Indonesia kalau itu diperbaiki gitu Indonesia menang lawan Timur Leste? saya yakin masih punya keyakinan bahwa Indonesia akan bisa mengalahkan Timor Leste karena sejarah pertemuan Indonesia dengan Timor Leste pun juga kan berpihak kepada Indonesia, itu satu ya. Kemudian saya yakin sekali bahwa evaluasi yang dilakukan oleh STY dan mungkin saja STY juga kemudian memberikan wanti-wanti, memberikan semacam warning juga buat para pemain Ancaman bahwa gitu. bahwa yang harus dilakukan seperti ini loh, gitu loh. Dan hanya dengan kemenangan kita bisa memelihara peluang, gitu. Hmm. Dan mudah-mudahan kekalahan pertama melawan Malaysia itu juga menumbuhkan motivasi buat pemain. Inilah saatnya kita menang, gitu loh. Hmm. Tapi gini, kalau Hmm. misalnya ternyata balik lagi jadi setelan pabrik gitu ya, apakah Indonesia akan Iya. menang lawan Timor Leste? Ya, itu tadi ya. Kadang-kadang pertama ya, tadi juga saya kan melihat pertandingan antara Kamboja dengan Myanmar ya. Hmm. Ternyata pertandingan tersebut juga saya jadi seperti melihat pertandingan Indonesia masa lalu ya. Hmm. Ketika banyak pemain-pemain yang berusaha menggiring bola sejauh-jauh mungkin ke arah gawang lawan ya. Hmm. Sementara pergerakan pemain untuk membantu juga tidak kelihatan gitu loh. Hmm. Dan ini juga yang bisa membuat kemudian pemain-pemain Kamboja menjadi kram, pemain-pemain Kamboja jadi cedera. Dan ini kan sebuah akibat dari gaya permainan tersebut ya. Nah, Hmm. mungkin saja ya kita juga melihat bahwa pemain-pemain ini yang dibawa sebetulnya kan pemain-pemain muda yang juga pernah turun di Liga Indonesia dan Liga Indonesia beruntungnya ada pelatih-pelatih top dari Eropa dan segala macam ya. Hmm. Nah, Hmm. eh, kalau kita perhatikan gaya permainan di Liga Indonesia pun juga sudah mulai mencoba meninggalkan gaya permainan yang menggiring bola sejauh-jauhnya gitu loh. Hmm. Hmm. Mudah-mudahan ini juga artinya bekal yang mereka bawa di klub itu juga bisa mereka terapkan di timnas gitu loh, bro. Ya, ya. Jadi tetap bisa menang nih, walaupun kebalik Bisa. apa maksudnya Indonesianya balik ke setelan pabrik. Saya sih yakin masih bisa dan saya yakin setelan pabrik ini akan hilang di pertandingan kedua. Gitu. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai apa yang akan terjadi di Indonesia melawan Timor Leste besok. Apakah Indonesia akan balik ke setelan pabrik atau enggak? Aduh, kira-kira seperti apa dan apa alasannya silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.